Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga pagi hari ini sudah semangat belajar ya. Kalau kemarin kita membahas tematik pertumbuhan dan perkembangan hewan, sekarang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Coba nanti anak-anak perhatikan. Menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, anak-anak sekarang sudah tambah kosakata ya dari pelajaran yang kemarin. Nanti untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, anak-anak juga pasti akan mendapatkan kosakata baru. Nah, dari kosakata yang sudah diketahui maknanya dapat digunakan untuk menyusun laporan. Laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Maksudnya kosakata baku itu bagaimana? Yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, umpamanya dari segi penulisan, anak-anak menuliskan Februari. Februari ya yang betul ya. Nah, itu namanya menggunakan kata baku. Misalnya juga, enggak, saya enggak mau. Nah, itu berarti tidak baku. Mestinya tidak mau, ya. Coba. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kalau kemarin anak-anak bisa menuliskan ciri-ciri hewan ya. Sekarang kita belajar menuliskan ciri-ciri tumbuhan. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu ketahui atau sudah kamu kuasai ya. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami, artinya maka kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Anak-anak sudah bisa ya tentunya cara membuat teks percakapan. Masih ingat toh pada pelajaran yang sudah lalu sudah diajarin. Jadi setelah nama nanti apa anak-anak titik 2 terus diawali dengan huruf besar gitu ya. Nah, itu namanya percakapan. Saat membuat teks percakapan, perhatikan kosakata yang kamu gunakan. Perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks percakapan. Berarti ini percakapan digunakan ketika wawancara ya. Masih ingat loh pelajaran kemarin ya? Untuk menambah kosakata anak-anak, sekarang kita bahas perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan secara generatif, yaitu dengan biji. Nah, anak-anak bisa perhatikan di lingkungan sekitar. Kira-kira apa saja yang bisa ditanam melalui biji ya? Apa misalnya anak-anak? Mangga ya, jambu, kacang hijau, kacang tanah ya, jagung, cabai. Nah, itu termasuk tanaman yang bisa ditanam dengan biji. Ini ya. Dan vegetatif itu ada yang alami. Misalnya tunas. Contohnya apa anak-anak? Pohon pisang. Jadi pohon pisang itu ditanam dengan tunasnya atau bambu, yaitu cara perkembangbiakannya dengan tunas. Umbi batang. Jadi umbi batang itu sebetulnya batang yang mengembung di dalam tanah dan tumbuh akar. Ya, jadi kelihatannya itu seperti apa anak-anak? Buah tapi di dalam tanah ya. Nah, itu dinamakan umbi batang. Itu contohnya kentang, ketela rambat. Nah, itu. Terus umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya bawang merah, bawang bombay. Itu kalau anak-anak kupas itu kan seperti berlapis-lapis ya. Nah, berarti itu
Cara perkembangbiakannya dengan umbi lapis. Kemudian umbi akar. Nah, ini misalnya wortel. Terus apalagi anak-anak selain wortel? Bengkuang. Nah, itu. Ya. Terus spora. Contohnya itu lumut dan tumbuhan paku. Kalau yang tumbuhan berkembang biak dengan ini spora ini biasanya tumbuhan di tempat lembab. Nah, anak-anak bisa perhatikan di dekat kamar mandi ataupun tembok. Kalau zaman dahulu itu sumur yang itu anak-anak, sumur yang ditimba itu loh ya. Itu pasti di sekelilingnya itu banyak tumbuhan paku. Ya, lumutnya juga banyak karena memang tumbuhan paku itu suka di tempat yang lembab, ya. Kemudian rizoma itu contohnya kunyit, jahe, kencur, ya. Banyak lagi lengkuas itu masuk dalam rizoma atau akar tinggal, ya. Kalau kamu lihat itu orang panen kunyit itu dari dalam tanah itu anak-anak, ya, banyak sekali. Nah, ini itu namanya cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami. Sekarang yang vegetatif buatan, misalnya apa? Mencangkok, ya. Anak-anak tahu mencangkok, ya? Tumbuhan itu biasanya jambu, mangga, kelengkeng, pokoknya tumbuhan yang dicangkok itu akan cepat berbuah, ya. Nih. Nah, tetapi juga ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya memang cepat berbuah, tetapi kelemahannya akarnya tidak sekuat seperti kita menanam dengan biji, ya. Nanti anak-anak bisa belajar caranya mencangkok itu bagaimana. Ya, jadi kita memilih, umpamanya kita punya pohon mangga kok manis sekali. Nah, bisa dicangkok, dikupas itu kira-kira berapa ya, 10 cm. Nah, dibersihkan lendirnya, kemudian ditutup pakai ijuk atau plastik, ya, kasih tanah, ditutup pakai ijuk atau plastik, diikat. Nah, dibiarkan kira-kira 1 sampai 2 bulan. Itu nanti akan keluar akarnya, itu namanya mencangkok. Nah, ketika sudah kita itu sirami terus, ya, nah itu tinggal dipotong, ditanam. Nah, itu nanti tanamannya sama seperti tumbuhan induknya. Terus apa Nana? Juga cepat berbuah. Menempel. Nah, menempel ini biasanya kalau dulu itu ada jeruk sitrun. Jeruk sitrun itu kan kecil-kecil tapi asam. Nah, ada jeruk keprok tapi apa? Buahnya manis. Tapi kan tidak banyak, ya. Nah, itu ditempel. Jadi dari buah ini jeruk sitrun ditempelin yang jeruk keprok itu nanti akhirnya buahnya jadi banyak, asam-asam kecil, apa ya, manis gitu, ya. Jadi, nah itu namanya menempel. Menyambung juga, kalau menyambung itu dulu dilakukan sama Pak Mukibat, ya. Anak-anak tahu ketela karet itu kan itu buahnya bisa besar-besar itu, ya. Itu tapi bisa beracun. Tetapi disambung dengan ketela Jawa. Jadi ketela Jawa itu buahnya kecil-kecil. Ketela Jawa dipotong itu, ya, batangnya, kemudian disambung dengan ketela karet tadi. Nah, nanti akhirnya buahnya itu udah agak besar dan tidak beracun. Nah, itu namanya menyambung. Kalau stek itu hanya dipatahkan aja, dipotong-potong aja. Seperti anak-anak kalau nanam bunga melati, bisa bunga mawar, bisa itu cuma dipotong batangnya, ditancapkan, sudah nanti tumbuh. Terus apa lagi contohnya anak-anak? Singkong, ya, nanam singkong itu juga hanya dengan batangnya saja, ya. Nah, Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia.
Misalnya ini ya, 1. Bunga melati disebut puspa bangsa. 2. Bunga anggrek bulan itu disebut puspa pesona. 3. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi disebut puspa langka. Nah, ya. Sekarang kosakata anak-anak tentunya akan bertambah. Sekarang tugas anak-anak sebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan. 4 ya, 4 tumbuhan dan contohnya. Jadi kamu sebutkan tumbuhannya 4, terus cara berkembang biaknya dengan cara apa, dan diberi contohnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.